Iya, saya mau tanya Mbak Rosi. Silakan. Jadi, seberapa efektif, pada masa pandemik ini gitu, anak-anak diberikan vaksin, misalnya seperti vaksin influenza dengan berbagai versi lah, entah 2019 atau 2020. Nah, ini seberapa efektifnya untuk, mengurangi gejala pada saat pandemik seperti ini, Oke. untuk kasus anak-anak? Ya, karena kelompok anak-anak adalah bukan kelompok yang dapat vaksin sekarang. Prof. Ana mungkin bisa dijawab, Prof. Oke, Aman? ya seluruh vaksin yang direkomendasi itu tetap bagus untuk diberikan. Vaksin influenza, vaksin pneumonia. Tetapi ini bukan untuk vaksin COVID tentunya. Ya, tapi tentu akan mengurangi untuk infeksi influenza dia jadinya. Tapi bukan untuk COVID. Jadi memang kita sendiri mengharapkan kalau bisa kelompok anak ini sesegera mungkin nantinya bisa diimunisasi untuk COVID jadinya. Tapi saya tetap menganjurkan, IDAI tetap menganjurkan kalau bisa tetap diimunisasi. Oke, jadi Sesuai. imunisasi tetap jalan ya, meskipun itu Ya, tidak ya. serta-merta menjadi penangkal Ya. COVID ya, Ya. Prof. Aman ya? Ya, kalau boleh saya katakan untuk kedua orang tua yang sangat saya banggakan yang bertiga ini, kalau saya bilang Mas Hanung, Bu Lupsia dan Bu Ika, jadi kami sangat betul-betul menghargai upaya ketiga keluarga ini. Saya rasa ini memang ya inilah tipe keluarga Indonesia yang kita harapkan memang harusnya begini. Tetapi tolong nanti jangan sampai abai karena masih mungkin tertular COVID lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita sudah mulai ada long COVID pada anak. Long COVID, Jadi, Prof? Iya, jadi ini dari India tadi saya dapat juga, dan di kita itu sudah dapat. Sekitar ada mungkin beberapa puluh kasus, jadi efek jangka panjangnya 4-6 bulan kemudian. Maksudnya, Prof? Ya, long COVID. Kita katakan jadi long COVID. Jadi fatigue dia, nggak bisa konsentrasi, rambutnya rontok, sesak, dan lain-lain. Ini Nah, buat ini konteksnya anak-anak loh, Prof. saya bicara anak, Rosi. Oke. Jadi long COVID itu meskipun Ya, makanya kita bilang anak kalau sudah ini kan- PCR negatif, dia akan memiliki efek yang berkepanjangan. jangka panjangnya. Jadi ini saya titip dengan ketiga orang tua ini dan orang-orang tua lain yang tahu memang pasti anaknya COVID. Tetapi yang paling tidak kita yang paling kita takutkan, Rosi, yang testing kita rendah, dia tidak tahu dia sakit, atau tiba-tiba 6 bulan, 9 bulan lagi kena long COVID. Semua bingung jadinya, kenapa anak saya begini? Ini kebetulan kita dapat 3 keluarga ini yang betul-betul sangat-sangat deteksi dini jadinya. Ya. Jadi pada bulan Juni ini bisa selesai, terawat semua, isolasi semua, mandiri di rumah. Jadi saya kagum betul-betul. Ya. Tetapi hal ini memang harus di-sharing, harus menjadi agent of change ini ketiga keluarga ini, menyampaikan ke yang lain. Tetap anak ini harus diikuti setelah kena COVID ini. Jadi makanya kita takut sekali anak itu COVID, Rosi. Ya, ya. Jadi rekomendasi Prof. Aman buat Mas Hanung, Mbak Lutfia, buat Mbak Ika, anak-anak ini tetap harus dipantau karena bagaimanapun mereka. Iya, tetap harus dipantau ya sesehat mungkin. Tapi saya pikir pasti saya lihat tadi ketiga keluarga ini bagaimana mereka merawat anaknya ya. Jadi kalau saya rasa tetap tidurnya cukup dan ya olahraganya, aktivitasnya cukup. Yang paling penting itu sih kalau saya bilang kena matahari cukup, ya segala mungkin cukup. Tentu daya tahannya tubuh bisa terhindar. Dan sampai saat ini tidak ada juga satupun yang kita paham sebagai saintis siapa yang akan kena long COVID, siapa yang tidak.